Selamat jumpa. Hai guys, welcome back again to my channel. Yang baru subscribe, terima kasih udah subscribe. Yang udah subscribe, I love you full. Today aku mau sharing soalnya ada video aku yang kemarin itu alhamdulillah banget, baru sehari aku upload itu langsung banyak yang nge-view, and then banyak banget teman-teman aku pada nanya, Rin gimana sih cara bikinnya, keren gitu, and then aku capek ngejelasin satu-satu, jadi ya udah aku bikin lagi nih yang namanya YouTubean biar semuanya ngelihat ke sini aja. Oke, aku punya 8 step kalau nggak salah ya, aku punya 8 step langkah. Yuk kita simak apa aja sebelum kita bikin itu. Kita lihat dulu apa aja kira-kira yang harus kita perhatiin, jadi kita lebih canggih gitu ya. Karena kemarin pas aku bikin itu aku lihat oh ya kesalahan aku tuh ada di mana aja gitu, kira-kira mana yang harus dibenerin gitu. Jadi ini dia kesimpulan yang aku ambil, dan kalau kalian mau coba-coba di rumah, kalian bisa simak coba 8 langkahku ini sebelum bikin brush challenge. Nomor 1, tentuin kalian mau masukin upload di media sosial apa, mau di Facebook, mau di Instagram, atau mau di YouTube. Karena di setiap itu semuanya beda-beda cara mengambil angle-nya. Kalau untuk di Instagram, usahain handphone kalian waktu kalian merekam itu dalam keadaan berdiri. Jadi dalam keadaan kayak gini guys, tuh berdiri. Jadi ngerekamnya kayak gini, harus berdiri. Tapi kalau untuk YouTube, kalian harus bikinnya kayak gini, harus tiduran gitu. Dan jangan pakai tangan ya guys, itu harus kalian taruh di mana, kalian taruh di bagian mana, itu jangan pakai tangan, karena kalau pakai tangan nanti hasilnya kayak gini gitu, jadi kan jelek tuh, ada kelihatan gitu pakai tangan. Nah jadi tentuin buat media sosial apa, jadi kalian bisa tiduran atau kayak gini. Kalau untuk di Facebook sendiri sih basing ya, kayak terserah lah kalian mau pakai gini atau gimana. Yang kedua, durasi itu dalam artian berapa lama, karena kalau untuk di Instagram itu hanya boleh 59 detik, itu 1 menit kurang. 1 menit pas. Kalau untuk IGTV alias Instagram TV itu maksimal 10 menit. Kalau untuk di YouTube ya terserah mau berapa lama. Cuma kalau makin lama kayaknya orang makin bosan untuk melihatnya. Jadi ya kalau bisa yang pas gitu, nggak terlalu cepat, karena kalau cepat aduh gitu. Tapi kalau terlalu lama kayak gitu. Jadi kalau bisa usahain yang sedang saja. Ketiga, member alias anggota alias teman-teman kamu ada berapa banyak yang mau ikutan. Usahain banget jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Kalau menurut aku, kemarin punya aku termasuk lumayan banyak ya. Tapi sebenarnya menurut aku itu lebih enak adalah minimum 5 orang. Terus maksimum 10 orang. Kayaknya itu menurut aku udah banyak banget dan nggak sedikit gitu untuk 5 orang. Jadi menurut aku itu udah pas. Dan kalau teman-teman kita yang ikutan makin banyak, itu kita makin sedikit durasinya. Kenapa? Karena satu orang, menurut aku, satu orang tuh sebenarnya 10 detik itu efisien. Kemarin aku aja 20 detik. Kelamaan ya. Sebenarnya tuh menurut aku 10 detik tuh keren. Cuma yang tik begaya udah. Seharusnya sih 10 detik. Dan kalau teman-teman kita yang ikutan makin banyak, itu kita makin sedikit durasinya. Kenapa? Karena satu orang, menurut aku, satu orang tuh sebenarnya 10 detik itu efisien. Kemarin aku aja 20 detik. Kelamaan ya. Sebenarnya tuh menurut aku 10 detik tuh keren. Cuma yang tik begaya udah. Seharusnya sih 10 detik. Kalau emang maksa banget ya udah 20 detik lah. Itu udah maksimum. Itu aku kemarin juga 20 detik. Padahal aku pengen bikin 10, cuma nggak kepikiran tuk. Belajar dari kesalahan kan. Keempat, itu
itu adalah ruang eksekusi alias background. Loh. Background usahain banget untuk tetap sama. Jadi kayak misalnya nih aku bikin di sini. Terus dari yang perubahan muka lecak gitu di sini. Terus pas buka kuas lagi tek di sini lagi, pas udah tring udah cakepan dikit gitu di sini lagi. Jadi itu lebih magic gitu. Jangan dirubah backgroundnya. Terus kalau kalian mikir aduh backgroundnya sulit, backgroundnya kalau emang kalian kesulitan dengan background, better belakangnya itu white atau tembok atau apa yang warnanya sama. Jadi tapi sih lebih keren lagi menurut aku kalau backgroundnya tuh ruangan, jadi sesuatu yang ada image gitu. Kayak misalnya nih ruangan ini, oh kelihatan nih ada sebelah ini sebelah ininya gini, terus pas ting ting berubah lagi tuh, jadi kita kesannya tuh nggak kemana-mana gitu, kita tetap di situ kayak gitu. Jadi kayaknya magic gitu, ting. Kalau misalnya kalian pas lagi lecek gitu, oh lagi ngegosok atau gimana, terus pas udah tring udah berubah gitu, udah cakepan dikit, kalian tetap di meja gosok kan, jangan berubah gitu ke tempat cucian atau gimana. Kelima, itu adalah brush. Karena emang ini brush challenge, jadi usahain banget untuk yang namanya mention ini yang namanya brush. Usahain banget sama teman-teman kalian untuk janjian mau brush warna apa. Karena aku yakin banget sebagai wanita tuh brushnya ada segudang, untuk kuas tuh pasti ada segambreng. Nah, usahain banget yang namanya sejajar. Misalnya ini warna gelap, warna coklat, hanya teman-teman kalian yang abis ngejatohin itu atau semua teman kalian, ada brush coklat nggak, atau nggak ada brush hitam, atau nggak ada yang kuas warna putih. Pokoknya usahain seragam, jadi jangan warna-warni guys. Karena kalau yang warna-warni itu kesannya nggak apa ya, kesannya tuh nggak canggih, nggak magic gitu. Usahain tuh kayak kesannya tuh kita cuma satu brush aja, cuma satu kuas dilempar ke teman-teman kita yang lain. Dan paling aman adalah menggunakan brush yang warna-warna standar, kayak warna coklat atau warna hitam, itu merupakan standar. Jadi pas dijatuhin atau apa, orang pasti nggak ngeh, orang hanya memikirkan oh itu kuas yang sama gitu. Jadi usahain banget jangan kuas-kuas yang berwarna-warna. Karena kalau yang kuas berwarna-warna, kecuali teman kalian yang lain itu punya kuas yang berwarna-warna juga. Jadi usahain warna-warna datar, warna-warna gelap itu lebih aman, lebih gampang untuk serentak. Jadi usahain banget untuk punya brushnya yang warna senada. Yang paling aman adalah warna hitam, warna gelap, warna coklat. Yang keenam adalah maha kompak. Apa itu? Jadi usahain banget guys untuk kalian tuh kompak, sekompak-kompak mungkin. Untuk yang namanya bikin brush itu kalian harus karena ada menjatuhkan ke kanan, kiri, atas, bawah. Jadi usahain banget untuk punya temen atau suami atau orang di rumah yang deket kita itu ngebantuin kita buat melempar kuas. Dan usahain banget nih kayak gini, ini layar aku. Usahain banget waktu kalian melempar kuas itu, bilang sama temen kita atau suami kita atau siapa yang mau membantu kita, bilang jangan lihat layar, jangan sampai yang namanya kuasnya di sini terus baru dijatuhin. Kan kadang ada tuh banyak banget teman-teman aku tuh yang aku ngeliat kuasnya di sini, ya siap jatuhin, tek. Jadi itu kelihatan jelek banget gitu, kelihatan kuasnya pegangin orang gitu. Atau enggak tuh ada yang dari sini kelihatan kuasnya set gitu, terus kita ngambil, kayaknya kesannya kurang brush challenge banget, kurang enak dilihatnya gitu. Kayak teman aku banyak banget gini, seharusnya tuh liatin layar kita nih ada segini, jadi usahain banget dari sini set kayak jatuh. Jangan pas 1, 2, 3 di sini. Terus jangan lupa kompak dengan teman-teman yang lain untuk bikin random. Misalnya nomor 1 siapa, nomor 2 siapa. Misalnya ada 4 orang. Nih. Jadi nomor 1 pembuka. Nomor 1 pembuka tuh nggak perlu ada yang jatuh-jatuhin, nggak perlu ada yang lempar atau apa. Jadi nomor 1 tuh harus, pembuka itu harus bergaya. Terus nomor 2, terus dari nomor 1 itu, misalnya dia ngebuangnya ke atas, set, berarti jatuhnya ke bawah. Nomor 2 itu berarti bagian nangkep ke bawah. Nah kalau misalnya nomor 2 itu mau ngebuang ke arah sebelah kanan, tek, berarti yang nomor 3 itu nangkep orang yang lempar itu dari sebelah kiri, zet. Jadi kan lebih kelihatan seperti asli dilempar-lempar beneran. Yang ketujuh, red lipstick. So yang ketujuh ini adalah red lipstick guys. Itu adalah memakai lipstick warna merah.
jangan lupa untuk memakai lipstik merah buat yang nggak bisa dandan. Ini background aku nggak enak banget sebenarnya, tapi sudah biarkan lah ya. Karena ini kan namanya brush challenge, alias identik banget kan sama yang namanya make up. Jadi usahain banget, orang tuh demen banget melihat sesuatu yang zup berubah drastis, jadi kayak magic gitu. Nah, untuk ngedapetin muka yang lecek, pakai bahasa yang halus. Untuk mendapatkan muka lecek ini tuh gampang banget, nggak perlu disuruh ya. Kita gampang banget untuk membuat muka kita yang demek gitu. Itu gampang banget. Cuma lebih enak lagi supaya lebih menetralisir, supaya lebih kelihatan. Lakukanlah pada saat kita baru bangun tidur. Karena habis bangun tidur itu kan kita udah tidur lama, terus kita akhirnya baru bangun, jadi itu bener-bener yang muka kita tuh lagi yang acak-acakan gitu. Karena kita emang aliran darah belum kumpul juga, terus banyak banget yang abis tidur kan itu benar-benar membutuhkan nyawa terkumpul. Nah itu pasti muka kita tuh lecek selecek-leceknya. Itu dari yang namanya pipi waktu gede atau gimana, itu dia alami banget yang namanya muka lecek. Kalau untuk ngedapetin muka yang wah semriwing gitu, itu kan yang agak-agak sulit. Apalagi buat kita yang bukan beauty vlogger, kita nggak hobi dandan, terus kita emak-emak yang rumahan yang hobinya masak, itu kan pasti kita nggak naruh panci kita ke muka gitu ya. Tok. Jadi kalau buat yang sulit dandan, untuk yang aduh aku nggak bisa dandan nih tapi aku pengen ikutan banget, triknya adalah memakai lipstik merah. Tuh. Jadi kalau memakai lipstik merah tuh setidaknya cetar gitu ya, Syahrini mah lewat. Jadi yang namanya dari muka lecek, terus kita nggak bisa dandan, solusinya adalah lipstik merah. Nomor 8, ini yang terakhir, nomor 8 itu adalah pengeditan. Sebenarnya ngeditin tuh gampang aja guys, cuma cut, ngambil beberapa potongan kamu, terus disatuin. Kadang sih ngomongnya gampang, tapi cobalah mengedit. Kalau aku pribadi aku pemula, jadi aku masih pakai film Orago. Teng. Itu adalah fasilitas edit yang paling gampang. Dan usahain banget teman-teman yang lain pas ngirim ke siapa yang misalnya mau bikin, itu usahain banget kalian nggak terlalu ngasih file-file mentahan, karena ngedit tuh lumayan mumet guys. Jadi kasih yang bener-bener oh ini nih gitu. Jadi usahain banget guys, yang namanya bagian penengah itu kalian jangan pas abis ngelempar brush terus habis itu bergaya lagi, itu percuma guys. Karena yang namanya bagian tengah itu cuma ngelempar udah cut gitu, segitu aja. Jadi yang bergaya itu adalah bagian pembuka, itu bergaya awal aja. Terus sama bagian akhir, sehabis ngelempar kuas, itu bergaya dikit lagi atau enggak nutup layar. Jadi buat kalian yang bagian tengah, yang urutan bukan nomor 1 dan bukan nomor terakhir, urutan 2, 3, atau 4, kalian usahain banget ngedit video kalian atau ngirim video kalian ke temen yang ngedit itu adalah habis ngelempar kuas, itu jangan bergaya lagi. Habis ngelempar kuas, udah, segitu aja. Kayak gitu. So everyone, thank you for watching. Semoga tadi sedikit info aku bermanfaat. Siapa tahu mau coba-coba, mau brush challenge di rumah iseng daripada makeupnya nggak dipakai kan sayang. Siapa yang mau nyoba-nyoba, and semoga bermanfaat. So thank you for watching. Itu adalah memakai lipstick warna merah.